Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daminar Tanjung. Di sini saya akan menjadi moderator pada kelompok 4. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yang mana pada saat mempresentasikan yaitu Risma Permata dengan NIM 290. Setelah itu ada Risma dengan NIM 312 sebagai presentator pertama, dan yang kedua yaitu Adam Dinar Tanjung NIM 290 sebagai presentator kedua, dan yang terakhir yaitu Ivan Maulana dengan NIM terakhir 310. Sekarang untuk Risma, silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Apakah sudah terlihat? Baik, Saudari Risma sudah terlihat untuk presentasinya, kurang lebihnya waktu 5 menit ya. Ya, baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab 1. Dalam pasal 1, undang-undang ini menjelaskan pengertian dari lingkungan hidup, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem, pelestarian fungsi lingkungan hidup, daya dukung, daya tampung, sumber daya alam, kajian lingkungan hidup strategis, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, UKL, UPL, baku mutu lingkungan hidup. Untuk bab 2-nya, bagian ke-1 pasal 2 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas A. Tanggung jawab negara, B. Kelestarian keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemaran partisipasi, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Bagian kedua tujuan pasal 3 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Bagian ketiga ruang lingkup pasal 4 pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum. Untuk bab 3-nya, pasal 5, perencanaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah, region, dan penyusunan RPPLH. Untuk bab 4-nya, pemanfaatan pada pasal 12, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang berdasarkan daya dukung tampung dengan memperhatikan sebagaimana dalam ayat 2. Daya tampung, daya dukung ditetapkan oleh Menteri dalam lingkungan nasional dan pulau atau kepulauan, gubernur yaitu provinsi dan ekoregion dalam lingkungan kabupaten kota, dan bupati wali kota dalam lintas kabupaten atau kota. Untuk bab 5, pengendalian, bagian ke-1 umum, pasal 13 ayat 1, pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan menanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewajiban, peran, tanggung jawab masing-masing. Untuk bab 6, pemeliharaan, pasal 57 ayat 1, pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer. Yang kedua,
Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawatan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Untuk bab 7, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Pentingnya pengelolaan limbah B3 karena untuk kelestarian lingkungan hidup, kesehatan manusia terciptanya keseimbangan bisnis dengan kelestarian lingkungan hidup terjaganya ekosistem di lingkungan kegiatan sekitar ketentuan pengelolaan limbah B3. Setiap orang wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan apabila tidak mampu harus diserahkan pihak yang lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, wali kota, dan setiap orang dilarang melakukan dumping. Untuk bab 8, sistem informasi. Ketentuan mengenai sistem informasi, pemerintah pusat beserta pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi berkaitan dengan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan berkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit berisi tentang lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya. Baik, Saudari Risma. Baik. Karena waktunya sudah 5 menit, terima kasih. Mohon untuk ditutup. Baik, terima kasih. Sekarang giliran saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, teman-teman, ini gimana? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat, sudah. Perkenalkan, nama saya Adam Dinar Tanjung, NIM terakhir 290. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah hukum lingkungan mengenai review undang-undang. Sebelum kita masuk ke dalam undang-undang itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terdahulu tentang sejarah hukum lingkungan. Oh ya, ini nanti bantu aku ya. Kalau aku udah habis, kalian bantu stopin. Sejarah dari hukum lingkungan itu diawali dari peperangan. Peperangan yang mana pada saat itu dunia sedang mengalami krisis. Krisis karena peperangan antar negara. Dengan adanya peperangan tersebut, lingkungan, bahkan manusia, tumbuhan, hewan, mengalami kekacauan. Karena adanya peperangan tersebut, menimbulkan suatu kesadaran terhadap lingkungan. Kesadaran itu timbul karena manusia melihat ada sesuatu hal yang salah tentang manusia. Akhirnya dibuatlah konferensi PBB pada bulan Juni tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dengan adanya konferensi tersebut, ditetapkanlah sebagai puncak dari kesadaran lingkungan. Dari konferensi tersebut menimbulkan suatu hasil, sustainable development, yang artinya pembangunan berkelanjutan. Apa sih yang dinamakan dengan pembangunan berkelanjutan? Yaitu suatu pembangunan yang mana dapat digunakan saat ini hingga di masa yang akan datang. Jadi secara berkelanjutan, tidak hanya hari ini saja. Karena dunia sudah sadar tentang akan pentingnya suatu kesadaran lingkungan, Indonesia pun juga turut hadir dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Karena kesadaran tersebut, Indonesia akhirnya membuat tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Di undang-undang tersebut, saya garis bawahi terdapat instrumen penting, yaitu dampak lingkungan dan baku mutu lingkungan. Seiring berkembangnya zaman, di Indonesia
mengalami pembaruan, bahkan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup pada pasal 32 tahun 2009. Di bab 1. Di bab 1 undang-undang tersebut membahas tentang definisi-definisi apa saja yang berhubungan dengan lingkungan. Ada lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, daya tampung lingkungan, sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam itu apa? Segala sesuatu hal baik yang ada di dalam maupun ada di luar permukaan bumi yang mana digunakan untuk manusia, hewan, dan segala sesuatu hal yang hidup di atasnya. Bab 2 membahas tentang mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup. Asas, tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab atas mengelola, memanfaatkan, dan digunakan secara luas-luasnya. Kelestarian, keserasian, dan keberlanjutan, yang artinya manusia harus serasi dengan alam. Apabila tidak, maka akan menimbulkan suatu bencana dan berkelanjutan. Tidak digunakan saat ini saja, melainkan di masa yang akan datang. Tujuan yaitu melindungi wilayah negara, menjamin keselamatan, menjaga fungsi lingkungan, dan seterusnya. Menjaga fungsi lingkungan yang artinya dengan kita tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak menggundul hutan, bahkan merawat atau bisa kalau kita menanam. Karena pohon itu adalah penghasil dari oksigen. Ruang lingkup yaitu perencanaan, di mana segala sesuatu hal itu harus direncanakan terlebih dahulu, entah mengenai lingkungan, kawasan, dan sebagainya. Pemanfaatan, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan segala sesuatu hal yang ada di lingkungan kita. Pengendalian, sehabis perencanaan, pemanfaatan, kita harus dikendalikan. Mana tanaman-tanaman yang dapat dieksplor dan mana-mana tumbuhan yang tidak boleh kita tebang. Pemeliharaan, dan seterusnya. Bab ketiga, yaitu tentang inventarisasi lingkungan hidup, penempatan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Bab keempat yaitu tentang pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan RPPLH, daya dukung, dan daya tampung. Di bab 6, kita membahas tentang konservasi sumber daya alam. Konservasi itu apa? Yaitu pengelolaan sumber daya alam digunakan secara sebijaknya. Pencadangan SDA dan pemeliharaan. Di bab 7, pengelolaan bahan berbahaya, beracun, serta limbah B3. Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan B3 itu dilarang untuk dibuang di tempat masyarakat umum. Karena mengapa? Karena limbah B3 ini biasanya berada di rumah sakit, sehingga dapat mengganggu lingkungan, bahkan apabila kita sebagai manusia berdampingan dengan limbah-limbah tersebut sangat tidak dianjurkan. Yang pertama, B3 yang masuk wajib dikelola oleh TPA atau TPU yang bersangkutan. Pengelolaannya harus dibedakan antara sampah organik dan non-organik, karena ini adalah limbah yang berbahaya. Dan limbah ini telah diatur di dalam peraturan pemerintahan. Di bab ke-8, yaitu pemerintah dan Pemda membangun suatu sistem informasi. Suatu sistem informasi pemerintahan itu harus secara jelas, sejelas-jelasnya, dan disampaikan kepada masyarakat, karena pemerintah adalah sebagai badan publik. Ya, Risma, Mohon maaf, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih atas waktu luangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, presentasi dari presentator Ivan dengan NIM terakhir 310. Untuk Ivan, waktu dan Iya, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Adam. Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT dari hasil kerja saya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bab 1 di sini ada ketentuan umum. Jadi, pada pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan juga penegakan hukum. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Bab 2, asas, tujuan, dan ruang lingkup. Bagian ke-1 asas pasal 2 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas A tanggung jawab negara, B kelestarian dan keberlanjutan, C keserasian dan keseimbangan, D keterpaduan, E manfaat, I kehati-hatian, G keadilan, H ekoregion, I keanekaragaman hayati, J pencemar membayar, K partisipatif, kearifan lokal, M dan tata kelola pemerintahan yang baik, dan juga ada otonomi daerah. Bagian kedua, tujuan pasal 3 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan. Yang pertama, melindungi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. B. Menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia. C. Menjamin kelangsungan hidup menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Bagian ketiga, ruang lingkup pasal 4, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi A. Perencanaan, B. Pemanfaatan, C. Pengendalian, D. Pemeliharaan, E. Pengawasan, dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Bab 3, perencanaan. Pasal 5, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan A. Inventarisasi lingkungan hidup, B. Penetapan wilayah ekoregion, dan yang terakhir adalah penyusunan RPPLH. Keempat, pemanfaatan. Pasal 12 ayat 1 pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH 2 dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tersusun pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan yang pertama keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan C. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh yang pertama adalah Menteri untuk Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional adalah pulau atau kepulauan. B. Gubernur untuk Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi dan Ekoregion lintas kabupaten atau kota. Bupati, wali kota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten atau kota ekoregion wilayah kabupaten kota. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 5, pengendalian.
Bagian ke-1 umum pasal 13 ayat 1 pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pencegahan, B. Penanggulangan, dan C. Pemulihan. 3. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab kita masing-masing. Baik, Saudara Ivan, Ya. waktunya sudah selesai. Mohon untuk ditutup. Oh iya, terima kasih atas waktunya untuk Mas Adam dan Mbak Risma. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, mungkin sebelum saya akhiri, udah. Ah, Sekian, terima kasih untuk Saudari Risma dan Saudara Ivan atas presentasinya. Saya sebagai moderator akan menutup dan berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adam.